Selamat siang mahasiswa semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apa. Ya, kita masuki pertemuan yang ketiga untuk praktikumnya. Ya, pada kesempatan praktikum yang ketiga ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Satu di antaranya untuk yang pertama kali ini adalah masalah bagaimana kalau kita seandainya akan menyisipkan sebuah picture begitu. Ya, sebelumnya saya coba buka dulu teksnya ya. Misalnya saya sudah punya teks seperti ini. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai file dan beberapa menu-menu yang ada di sekitar ini semua ya, sebelah kiri-kiri semua ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pembuatan di insert ya, insert nanti di sini mengenai insert picture yang pertama kali. Misalnya kita sudah punya naskah seperti ini, maka selanjutnya kalau kita akan menyisipkan picture, misalnya diperlukan ya barangkali dari naskah-naskah yang ada, kadangkala kalau naskah skripsi atau naskah ilmiah biasanya memang tidak ada, tetapi kadangkala ada juga diperlukan. Misalnya kita melakukan sebuah teori atau membuat sebuah gambar yang menceritakan tentang, kalau dalam hal ini misalnya teknologi informasi ya, ini ada gambarnya komputer misalnya kayak gitu. Nah, ini bisa kita mengambil gambar dan menempatkan di dalam halaman yang ada ataupun naskah yang ada di sini. Kita nyisipkan. Bagaimana caranya untuk menyisipkan? Kita perhatikan bahwa kita misalnya sudah punya naskah seperti ini, kemudian kita klik pada insert. Nah, kemudian ada beberapa menu. Ya, misalnya sini ada tabel, ada picture, ada online picture, shape, smart art, chart, dan seterusnya. Nah, saya akan mencoba sampai di sini saja dulu di picture dan kemungkinan nanti di shape ya. Oke, kita akan coba untuk yang di picture dulu. Begitu insert, kemudian kita klik pada picture. Nah, picture ini bisa kita mengambil dari beberapa gambar yang ada. Jadi kalau kita sudah punya stok gambar, kita tinggal ngambil saja gambar yang ada. Satu contoh misalnya kalau saya mengambil gambar yang ada di sini, kalau yang disediakan komputer memang tidak ada ini. Saya mencoba dari gambar yang ada pada saya, misalnya saya akan menempatkan sebuah foto, misalnya saya mencari foto dulu ya. Kita coba di sini ada foto. Nah, oke, misalnya saya mencoba untuk foto di sini ada beberapa contoh foto. Jadi tadi saya ulang dan melalui insert picture, kemudian kita melihat di folder di mana foto itu ada. Saya ambil contoh misalnya contoh saya akan menempatkan gambar keraton ini di naskah ini ya. Jadi kita klik pada picture-nya, kemudian kita klik pada insert. Nah, maka kita akan mempunyai sebuah picture yang ada di sini ya. Nah, tentunya picture ini sangat besar ya, menutup semua naskah ya. Nah, bagaimana kalau kita akan perkecil ya, kita tinggal klik aja. Jadi kalau misalnya posisinya seperti ini gambar yang kalau kita geser-geser ini kesulitan ya. Tapi begitu kita klik di sini akan ada titik-titiknya. Nah, ini kita perkecil saja, misalnya kita perkecil, tarik sudut. Nah, sudah misalnya. Tapi kalau ini kita geser-geser ternyata sulit. Bisa tapi ya gambarnya nggak sesuai. Jadi misalnya nanti saya pinginnya gambar, kemudian di sini ada naskah-naskahnya. Nah, bagaimana seperti itu? Gambar sudah kita perkecil, kemudian kalau kita perkecil lagi, ternyata di sini kosong. Nah, langkahnya supaya kita mengatur dengan cara kita bisa double klik di sini. Nah, dengan cara double klik, kemudian kita lihat bahwa di sini ada namanya wrap text. Nah, wrap text dan kalau kita perhatikan sini ada contoh-contohnya. Jadi kita klik wrap text. Nah, kemudian ada beberapa perintah, misalnya kita mau mencontoh itu tinggal kita menggeser saja. Kalau standarnya tadi adalah inline with text, jadi artinya berada di garis ya, di garis itu, di garis teks, sehingga teksnya akan terpisah di atas dan di bawah. Kemudian kalau square itu bentuknya seperti ini ya, jadi naskahnya ada di sebelah kiri dan kanan. Kemudian tight, nah, seperti ini nggak ada bedanya. Tight itu nanti kalau kita perhatikan dia akan berada di sebelah kiri dan kanan. Kemudian ada true, kemudian ada top and bottom sama seperti ini. Behind text berarti nanti dia akan menjadi di belakang teks, tidak kelihatan ya. Kemudian ada in front of text, itu di depan teks menutup. Nah, kita pilih, misalnya kita pilih yang modelnya tight. Nah, tight. Nah, sehingga kalau modelnya tight
itu kita akan punya naskah yang dimana nanti naskahnya akan ada di sebelah kiri dan kanan. Nah, secara kebetulan gambar ini atau picture ini ada di sebelah kiri. Kalau ini kita geser lagi, nah dia bisa akan berada di tengah. Nah, dan seterusnya. Nah, inilah menyisipkan gambar dengan cara kita menggunakan perintah wrap text ya untuk pengaturannya, dan kita memilih settingnya adalah tight ya settingnya sini ya tight. Nah, begitu. Kalau menyisipkan gambar lagi boleh saja, tinggal kita sisipkan lagi ya, misalnya kita insert lagi, kita ambil picture lagi, kemudian misalnya ambil gambar lagi dan seterusnya. Apapun gambar yang bisa kita masukkan itu bisa semuanya, prosesnya sama saja. Oke, gitu ya, bisa dipahami. Nah, kemudian berikutnya kalau kita akan menyisipkan gambar yang lainnya di sini. Contoh misalnya saya akan menyisipkan shape. Shape itu adalah sebuah contoh gambar. Kalau kita lihat nih adalah lambang-lambang yang ada di sini. Ya, lambang-lambang yang ada di sini. Oke, misalnya keraton ini akan saya beri komentar. Nah, komentarnya kita mengambil dari bentuk yang namanya call out. Nah, call out ini adalah sebagai untuk komentar. Jadi misalnya begini. Kita klik insert ya, kemudian kita ambil shape-nya, kita klik di sini. Mau ngambil yang mana, ini yang kotak juga boleh, kita tinggal tarik aja di sini. Nah, kemudian kita arahkan. Nah, di sini. Ternyata bahwa call out-nya ini menutup picture-nya, menutup teksnya. Sama seperti tadi, kita klik pada kalau misalnya di luar ini menunya hilang, double klik saja, double klik. Maka selanjutnya kita akan dapatkan wrap teksnya lagi. Wrap teksnya supaya teksnya kelihatan, kita ambil tight lagi, misalnya seperti itu. Nah, ini tinggal kita ngatur lagi posisinya. Ya, kalau di sebelah kanan ini kok ngilang lagi, ya kita harus ngatur lagi. Mungkin besarnya terlalu besar dan sebagainya. Nah, ini tinggal kita kasih komentarnya, misalnya Keraton Jogja. Kita tuliskan ya, misalnya gitu. Keraton Jogja. Yogyakarta. Oh maaf, ini tulisannya harus besar semua. Yogyakarta. Nah, misalnya seperti itu. Oke, ya. Jadi kita punya ini. Nah, kemudian kita tinggal geserkan saja sama seperti yang lainnya. Ini bagaimana kita untuk menyisipkan sebuah teks ya. Kalau teks itu diisi oleh sebuah gambar-gambar. Nah, yang lainnya juga sama, prosesnya nanti akan sama seperti itu. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena biasanya nanti kadang-kala di sini ada rumus. Nah, rumus ini atau mungkin ada sebuah teori atau teori yang dalam bentuk gambar dan sebagainya. Nah, itu cara menyisipkannya adalah seperti itu. Yang penting bahwa kita sudah menyiapkan gambar-gambarnya terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya kalau ini sudah paham, saya lanjutkan lagi dengan insert yang lainnya. Insert yang lainnya adalah misalnya di sini cat. Kalau cat ya saya kira ini sebenarnya sama saja sih ya, antara cat dan smart cat dan sebagainya ini kita siapkan saja semuanya dulu. Nanti kalau sudah misalnya cat ini ada enggak? Nah, misalnya seperti ini. Cat ya, kalau ini sudah ada tinggal kita klik OK saja. Wah, nanti catnya jadi besar. Nah, ini tinggal kita isikan lagi untuk datanya seperti ini. Jadi saya kira caranya sama saja seperti itu. Kalau gambarnya terlalu besar juga nanti bisa diperkecil. Nah, ini contoh bagaimana kita untuk menyisipkan beberapa hal yang ada di fasilitas di MS Word ya. Selanjutnya tadi insert sudah selesai. Untuk tabel nanti akan saya sampaikan di kesempatan yang lain ya. Untuk insert seperti itu saja yang perlu ya. Kemudian apakah bisa kalau kita misalnya punya sebuah gambar yang ada di luar, kemudian dengan cara kita klik copy paste, sama saja prosesnya. Jadi kalau misalnya kita punya dari internet, kemudian kita dapat gambar, kita bisa potong di internet, kemudian kita masukkan, sama saja. Jadi dengan cara kita tetap sama, kalau itu bisa dengan cara copy paste. Satu contoh, misalnya saya punya gambar, kemudian ini akan saya ambil dengan cara
copy paste itu juga sama saja ya. Jadi misalnya begini, saya ambil gambar apa ya, contoh aja yang ini saja kita copy paste, anggap aja bahwa ini dari luar gitu ya. Atau misalnya begini, ini saya coba pakai internet dulu ya, pakai internet dulu untuk saya cari gambarnya sebentar. Nah misalnya di sini ada gambar komputer yang sudah kita buka. Nah ini misalnya ini ya, ada gambarnya komputer. Kita klik kanan, kemudian sini harus kita copy image ya, kemudian dimasukkan ke dalam naskahnya yang tadi, kemudian klik kanan, paste. Nah di sini kita klik pada paste. Nah ini sama saja, pada akhirnya kita akan dapat gambar yang seperti ini. Jadi cara kita ngambil adalah dengan cara seperti itu. Oke ya, nah sudah kita ketahui caranya. Jadi buka internetnya, diambil gambarnya dengan klik kanan, copy, kemudian copy image, masukkan ke tujuannya, paste. Jadi saya kira itu tidak terlalu sulit ya. Untuk materi berikutnya yaitu adalah bagaimana kalau kita akan membuat sebuah naskah dengan sebuah penomoran ya. Jadi misalnya begini, ada sebuah naskah, saya ambil contoh saja seperti ini, Ctrl C, saya copy supaya tidak ngetik lagi ya, Ctrl V. Nah misalnya begini, kemudian saya beri contoh, ada dua naskah yang ini harus saya berikan penomorannya. Oke. Nah ini sering disebut dengan numbering ya, dengan cara numbering. Nah, saya beri nama dulu, judul untuk mengingat numbering. Nah untuk numbering di sini kita samakan dulu Times New Roman 12 ya, supaya sama 12. Yang bawah berapa ya, kita coba apakah 12 juga. Oh sudah 12. Oke. Ini saya coba spasinya agak berbesar ya. Ini akan saya berikan penomoran, maksudnya adalah bahwa sini ada nomor 1 dan nomor 2. Nah numbering itu ada di bagian home. Nah kalau tadi dengan menggunakan insert ya, nah kemudian kita pakai numbering ini ada tiga macam cara. Yang pertama adalah namanya bullet, kemudian yang kedua adalah numbering yang biasa, kemudian yang ketiga adalah di sini sering disebut dengan multi level. Nah untuk numbering, untuk yang bullet ini adalah sebuah penomoran yang di sini munculnya adalah sebagai sebuah lambang atau gambar. Jadi kalau saya menggunakan klik di sini, pertama langkahnya adalah kita blok dulu, kemudian kita klik di sini, maka nanti kita akan dapatkannya adalah nomor-nomor ya, tanda yang seperti ini. Jadi sebuah simbol. Kalau saya tidak ingin ini, boleh kita memilih yang ada di sini, klik. Nah di sini simbolnya sudah ada. Nah misalnya saya ingin yang tanda centang misalnya. Oke. Nah ini munculnya tanda centang. Kemudian kalau di sini lambang yang ini boleh saja. Nah, sehingga di sini sudah bisa rapi dan secara otomatis. Kalau ini kita enter di bagian belakang, nanti otomatis muncul. Nah, kita tinggal ini. Ya, ini yang sering disebut dengan numbering, tetapi yang tipenya adalah bullet ya, sering disebut dengan bullet gitu ya. Nah, seperti ini. Bullet itu istilahnya peluru ya, jadi ada lambangnya. Nah, biasanya akan muncul di sini untuk naskah-naskah ya sifatnya naskah biasa. Kalau naskah ilmiah nggak boleh menggunakan lambang yang seperti ini. Oke, berikutnya numbering yang kedua adalah penomoran dengan angka. Kalau dengan angka adalah ini ya. Mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita akan mengganti simbol-simbol ini dengan simbol lain yang di dalam di dalam lambangnya ini nggak ada. Kita boleh klik di tombol yang sebelah kanannya, kita klik, kemudian sini ada define new bullet. Nah, define new bullet nanti di sini kita tinggal milih di simbol atau picture atau font. Jadi biasanya di simbol. Nah, simbolnya akan banyak sekali di sini. Oke, saya ulang. Jadi tahapannya
klik lambang yang di sini, kemudian Anda pilih define new bullet, kemudian di sini ada bullet karakter, ada simbol, picture, dan font. Kita pilih di simbol. Nah, simbol mau lambangnya apa? Oke, saya pengen karena saya nulis misalnya gitu ya, ini kita klik gambar yang ini, kemudian kita klik OK, maka klik OK lagi, gambarnya sudah berubah itu. Oke ya, itu cara kita mengganti ya. Numbering yang kedua adalah kalau kita numbering dengan tipenya angka. Numbering di sini tipenya adalah angka. Nah, angka juga demikian. Misalnya kita punya naskah seperti ini. Oke, siapkan dulu naskahnya. Kok masih ada ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, copy lagi, masih ada lagi. Nah, kalau seperti ini, misalnya kita mau pakai yang angka, kadang-kadang memang membutuhkan angka di sini. Oke lah, kita tambahkan supaya jadi banyak. Ini saya titik saja. Kemarin sudah kita pelajari bagaimana ini memisahkan supaya menjadi sebuah paragraf baru. Jadi seperti ini ya. Wah, angkanya banyak, nggak apa-apa. Ini biar nanti naskahnya jadi banyak. Oke, nah seperti ini. Bagaimana kalau kita akan menggunakan numbering? Sama saja. Untuk yang tipenya angka, kita blok. Kemudian di bagian kanannya ini ya, di bagian kanannya, di home ini ya, ini ada yang namanya numbering. Kalau ini kita klik langsung, ini standarnya, defaultnya, tapi kita bisa buka dan kita pilih. Nah, mana yang akan kita pilih? Nah, misalnya saya pilih yang biasa seperti ini. Nah, kita klik, maka selanjutnya akan ada nomor-nomornya seperti itu. Nah, ini akan sangat penting dan otomatis di sini sudah rapi, nggak perlu kita merapikan lagi. Tuh, bisa nggak yang ganti yang lain? Boleh, misalnya saya ganti A, B, C, D. Nah, ini ya yang dimaksudkan dengan numbering dengan tipenya yang angka. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah numbering tetapi dengan multi level ya, multi level numbering. Nah, misalnya begini, katakanlah ini ada nomor misalnya latar belakang ya, latar belakangnya, atau misalnya kita ambil contoh tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat. Nah, misalnya di sini ada tujuan, kemudian yang berikutnya ini adalah misalnya sambil naskah begini, akan mengimplementasikan misalnya contohnya begini. Kemudian di sini ada manfaat bagi Kominfo, yang kedua bagi masyarakat, yang ketiga bagi mahasiswa, bagi universitas. Nah, ini kita anggap nanti masing-masing ini ada nomor-nomor dan ini sudah ada isinya gitu ya. Nah, ini kita anggap kosong saja sementara. Oke, nah ini nanti berarti tujuan ini adalah bagiannya dari ini secara umum, tujuannya adalah itu. Kemudian ini nanti ada sub-subnya. Kita coba lihat ya. Pertama kita blok dulu seperti ini. Kemudian kita lihat bahwa di sini ada multi level, kita tinggal buka saja. Misalnya ini, ambil contoh, saya ambil yang multi level yang ini, kita klik. Nah, maka kalau tujuan ini adalah merupakan bagian dari tujuan yang pertama adalah kita tab. Nah, maka dia satu-satu. Nah, kalau ini misalnya tab. Nah, 111. Misalnya nanti ada 2, 3 dan seterusnya.
Kemudian manfaat ini kan bagian dari tujuan tadi ya, satu sudah tujuan ini. Kemudian ini kita tap lagi, tekan tombol tab yang di atas caps lock, tap. Kemudian yang bagian kominfo ini kita tap lagi 2 kali. Kemudian ini kita tap 2 kali lagi, ini kita tap 2 kali lagi, ini kita tap 2 kali lagi. Nah, nanti di sini tinggal kita mengisi naskahnya. Ya, kita tinggal isi naskahnya, atau kalau ada naskahnya nggak masalah. Nah, atau di sini kemudian misalnya di sini tinggal kita isi ya. Tapi ingat, kalau ini kita enter, dia pasti akan ada nomornya. Maka nomornya dihapus terlebih dahulu. Ya, misalnya begini. Bagi Kominfo membantu untuk mengkomunikasikan, ya, membantu untuk mengkomunikasikan, bla 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 bla, misalnya kayak gitu. Tapi ini kan ada nomornya, ya, ini nomornya nanti bisa dihapus. Untuk menghapus nomor, caranya gimana? Ini kita klik, kemudian sini adalah dihapus saja, dihapus biasa. Nah, kemudian kita tekan tombol tab, atau kita mengaturnya dengan menggunakan fasilitas yang ada di sini. Demikian juga yang lainnya. Kalau kita nanti ya, ada misalnya saya ambil contoh, saja. Nah, seperti ini. Kalau kita akan hapus, tinggal klik aja di sini. Nanti juga tinggal di tab lagi, dan begitu seterusnya. Ya, nanti kan loh kok ini spasinya jadi longgar. Ya, memang seperti itu. Nanti tinggal diatur lagi untuk spasinya. Anda mengatur spasi boleh pakai yang ada di sini, di line and spacing, line and paragraph spacing. Kita klik, kemudian kita ambil misalnya naskah standar itu adalah 2 cm atau 2 spasi. Nah, sehingga inilah bagaimana kita membuat bentuk penomoran paragraf itu secara mudah. Saya kira itu materi untuk yang penomoran paragraf, penomoran, numbering, dan insert. Saya kira nanti dilanjutkan dengan bagaimana membuat halaman yang otomatis. Penomoran halaman sudah saya berikan nanti di tutorial untuk bagaimana membuat penomoran halaman yang otomatis dari salah satu channel YouTube. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Selamat siang.